Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 26 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Ulangan, di mana Musa menyampaikan sabda Allah agar orang-orang Israel senantiasa mendengarkan ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada mereka. Peraturan dan ketetapan nenek moyang yang diberikan oleh Allah hendaknya terus dilakukan, ditaati, agar Allah senantiasa menjaga hidup mereka. Allah akan menuntun mereka menduduki tanah terjanji. Lakukanlah dengan kesetiaan, karena itulah yang dinamakan orang bijaksana, yang melaksanakan perintah Allah dengan akal dan budi. Bangsa-bangsa lain akan mengagumi kebijaksanaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang menuruti perintah-perintah Allahnya. Allah yang setia, Allah yang dekat, Allah yang mengasihi. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19, Yesus dalam khotbah di bukit berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya." Barang siapa meniadakan hukum Taurat, maka ia akan menduduki tempat terendah dalam kerajaan Allah. Sedangkan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa senantiasa mengingatkan kepada bangsa yang dipimpinnya agar mereka terus melaksanakan kehendak Allah, agar mereka tetap di dalam naungan, bimbingan,
dan perlindungan Yahweh. Bangsa yang bijaksana adalah bangsa yang melakukan peraturan dan ketetapan Yahweh yang telah terbukti setia kepada nenek moyang mereka. Melaksanakan kehendak Allah berarti setia untuk terus hidup di hadapannya, mendengarkan perintah-perintah dan melakukan hukum-hukum Allah, agar akhirnya mereka tetap hidup, mereka mendapatkan keselamatan. Itu berarti juga meninggalkan pandangan-pandangan pribadi, meninggalkan ego-ego, dan mencoba mengerti kehendak Allah lewat nabi-nabi, lewat pemimpin-pemimpin yang diutus oleh Allah. Maka dari bacaan yang pertama, kita diajak untuk mengerti dan sadar akan kehendak Allah yang telah dituliskan lewat ajaran gereja, lewat hukum-hukum dalam kitab hukum kanonik, dan juga lewat berbagai peraturan-peraturan moral. Kalau kita benar-benar mengaku diri sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita setia menjalankan itu semua. Dari bacaan Injil, kita diingatkan bahwa hukum dan aturan dalam Taurat itu penting. Tetapi kita harus ingat, Yesus datang untuk menyempurnakannya. Maka yang paling penting bagi kita adalah mencoba melaksanakan hukum-hukum yang sudah disempurnakan oleh Yesus, yang diringkas di dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hukum yang disempurnakan melebihi hukum-hukum Taurat. Tidak hanya mencintai sesama, melainkan juga mencintai orang-orang yang tidak sepaham atau yang dikatakan sebagai musuh. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita benar-benar menjadi orang Katolik yang lebih. Tidak hanya melaksanakan hukum Taurat, tetapi hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus. Mencintai semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pamrih, tanpa berkesudahan, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Maka pertanyaan yang boleh kita renungkan dari bacaan Injil, apakah aku sudah menjadi orang Katolik plus yang benar-benar tidak hanya berpedoman pada hukum perjanjian lama, tetapi hukum perjanjian baru? Ditampar pipi kanan,
diberikan pipi kiri, kita juga diminta mencintai semua orang, termasuk orang-orang yang tidak sepaham atau yang kita kategorikan sebagai musuh. Maka mari bersama-sama kita laksanakan kesempurnaan hukum yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur kami kau ingatkan agar kami senantiasa mentaati, melaksanakan hukum-hukum-Mu yang tercermin dalam hukum mencintai sesama. Biarlah akhirnya kami benar-benar mencintai semua orang tanpa pamrih. Semoga iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, tetap Engkau dorong, sehingga iman kami semakin tangguh, berkembang dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kena ekonomi Engkau bantu usahanya agar semakin berhasil. Sehingga mereka dalam situasi apapun tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk mempunyai pola hidup yang sehat dengan menjaga diri dari segala penyakit, agar kita tetap sehat dan orang lain juga sehat. Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta panjenengan bersama gereja menghadirkan kerajaan Allah lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, tenaga, karya, dan dana yang benar-benar mendukung program-program pastoral paroki. Terima kasih kepada ketua lingkungan yang terus mendorong umat untuk ambil bagian dalam berbagai pertemuan, baik di lingkungan, di paroki, pertemuan kategorial, tugas-tugas kur dan ekaristi yang sungguh-sungguh menjadikan gereja semakin hidup. Semoga dengan itu semua kerajaan Allah segera terwujud di tengah-tengah kita. Saya mengajak umat terus hadir dalam pertemuan APP, Jalan Salib, Ekaristi, sering menerima sakramen pertobatan, memasuki pintu suci, agar kita benar-benar merasakan kasih Allah. Saya mengingatkan pertobatan kita juga hendaknya berdampak pada sesama yang kita wujud nyatakan dengan memasukkan uang ke kotak APP yang berguna untuk sesama. Semoga dengan demikian
Akhirnya banyak orang merasakan dampak dari aksi puasa pembangunan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati